udah misalnya roll call deh. Ya kita mulai lanjutan dari yang tadi. Ya. Oke, ini mah yang WA. Dah. Alur percakapan coaching. Namanya Tirta. Betul ya? Betul? Tapi kalau pakai yang HP tadi urutannya apa? Nomor 1 tujuannya. Habis tujuan identifikasi. Apa dulu yang identifikasi? Situasi masalah atau ide solusi? Masalah dulu baru ide. Nah, ide masalah baru ide solusi. Setelah itu baru rencana aksi. Gitu kan? Iya. Nah, pertanyaan pemantik. Apakah pertanyaan dan cara orang bertanya mempengaruhi pikiran dan perasaan teman bicaranya? Ayo jawab. Benar. Iya, Pak. Benar, Pak. Ya, oke. Coba gitu doang. Nih salah pertanyaan pemantik nih. Harusnya bagaimana pertanyaan dan cara orang bertanya bisa mempengaruhi pikiran dan perasaan teman bicaranya? Baru jawabannya panjang. Kalau apakah iya atau tidak? Ya. Mana sih ini yang bikin pertanyaan? Udah, iyain aja. Bagaimana pertanyaan dan cara bertanya itu mempengaruhi pikiran dan perasaan teman bicaranya? Nah, ini benar. Contoh Budi dan itu tadi, Pak. Budi dan Rati. Budi dan yang tadi. Memang yang salah Budi. Jadi dari sini kita dapat pembelajaran apa? Laki-laki yang salah. Perempuan nggak pernah salah. Betul sekali, Pak. Setuju Ibu-ibu? Setuju. Iya. Dari pembelajaran tadi kan Budi salah mulu, Rati benar mulu. Jadi yang salah siapa? Budi. Dan pembelajarannya laki-laki banyak salahnya. Perempuan apapun dia yang benar. Gitu. Ya, kalau perempuan yang ngambek selesai masalah, kan? Nah, percakapan seperti apa yang digunakan dalam coaching? Percakapan seperti apa, yo? Percakapan ada urutannya. Terus banyakkan pertanyaan. Ya kan? Pertanyaannya sifatnya terbuka. Apalagi. Teori aja itu semua. KDRT. Kuncinya KDRT. KDRT, Pak. Lalu percakapan seperti apa yang coaching? Percakapan yang ngikutin contekan. Udah. Apa yang repot-repot udah ada contekan? Ini pertanyaan buat yang nggak punya contekan ini. Apa bedanya percakapan coaching percakapan lainnya? Percakapan lainnya kita ngomongnya enak, percakapan coaching kita mikir. Itu kalau di kelas sebelah. Kalau di kelas ini percakapan coaching tinggal baca aja, percakapan lainnya kita mikir. Betul nggak? Betul. Beda kelas, beda jawaban. Setuju nggak? Setuju. Ya. Apa yang perlu dimiliki seorang untuk dapat melakukan percakapan coaching? Kertas contekan. Kertas pena. Contekan. Enggak lah, mindsetnya, pola pikirnya, ilmunya, urutannya, cara bertanyanya. Jadi lain. Ya, penggunaan kompetensi coaching. Dalam sesi coaching, yang namanya coaching ada alurnya tadi yang Tirta. Sesi coaching harus terjawab, berjadwal. Biasanya 30-90 menit. Kalau yang tujuan tertentu, ya bisa nggak terjadwal. Kalau lagi butuh ngobrol, aku pengen curhat nih, kan tujuannya curhat. Di dalam kebutuhan punya teman berpikir menghadapi situasi tertentu atau kebutuhan untuk mengetahui kemajuan. Ya, gue pengen tahu update-nya dong, gue pengen gosip dong. Nah, gitu kan yang cerita. Beda sama coaching. Ingat ya, dalam coaching yang paling penting presence, kehadiran penuh sebelum melakukan sesi atau percakapan coaching. Jadi pikiran dan badan ada di satu tempat. Kalau enggak nanti nggak bisa hadir penuh, yang ada distract, terganggu, otaknya mikir yang mana, ngomongnya apa. Ya, ini musuh terbesar coach. Ya. Untuk bisa present berarti harus hadir sepenuhnya. Ya. Sehingga Anda bisa fokus. Jangan lakukan coaching kalau Anda lagi nggak bisa fokus. Misalnya lagi sakit, lagi sibuk. Jangan. Yang kedua, sabar. Ya, jangan gatel pengen nanya orang. Biarin dia selesai mikir dulu. Kumpulin sekelas. Ya. Yuk, teman-teman. Iya, kumpulin sekelas. Ya, dikumpulin kita sekelas. Ya, soalnya dikumpulin sekelas jawabannya. Ya. Setelah itu orangnya merasa bersalah. Ya, iya. Lalu nyingin-nyingin gak enak. Ya. Sip, semuanya latihan bentar. Semua jawab pertanyaan saya. Ini hari apa? Kamis.
Pada hari Selasa Anda makan siang lauknya apa, sayurnya apa? Saya mikir ingat. Telur top, telur rebus sambal sama tumis. Ayam goreng, Nah, ya. sayur kangkung. Nah, Bu Eka lagi nggak mikir. Baru sekarang mikir. Sip. Pada saat orang mikir, Anda sadar nggak matanya gerak? Ya. Nggak sadar, Pak. Oke, Itu di coba bawah sekali lagi. kesadaran. Nah, hari Minggu Anda makan siangnya apa? Coba ingat lagi. Oh iya, Bu Ah. Etno Verma matanya gerak-gerak. Nah, Masih bungkus. gerak kan matanya? Iya, betul. mikir. Nah, ketika orang lagi mikir, itu kalau hard disk komputer itu ada lampu nyala. Kalau di orang matanya gerak. Kalau mata orang masih gerak, nggak ngelihat Anda. Kalau lihat Anda matanya kosong, artinya dia lagi mikir. Kalau orang lagi mikir, biarin selesai mikir, baru ditanya. Coach yang nggak baik, itu orang lagi mikir ditanya, dipotong mikirnya. Artinya otak lu nggak gua hargain, lu nggak usah punya otak aja. Jadi orang nggak punya otak gitu, nggak ngotak. Loh, kalau bahasa anak zaman now kan nggak Iya, ngotak. nggak ngotak. Punya otak nggak dihargain. Coach yang nggak hargain orang lain adalah coach yang nyuekin orang lagi mikir dipotong. Orang yang nggak sabaran suka motong orang karena dia pengen ngomongin apa yang dia mau. Jelas ya? Lain kan? Ya, Pak. Tadi saya rasain itu tadi, Pak. Coba di sini baca nih, Bu. Kata-katanya apa nih yang sabar nih? Ayo baca. Menguatkan kualitas sabar di dalam diri sehingga selama percakapan bisa merespon pada saat yang tepat serta mampu memberikan ruang kepada koci untuk bicara. Capek kan bacanya? Nggak dikasih koma. Terus apa artinya? Bingung kan? Yang benar adalah baca orang ketika matanya gerak, kita diam. Udah gitu doang. Matanya udah diam, nggak kita fokus, tanya. Orang lagi mikir, jangan dipotong. Itu harusnya kata-katanya. Setuju nggak? Nangkepnya capek nggak nih kalau tulisan kayak gini? Oke, dulu baru abstrak Pak ya. Nah, yang ketiga bersikap terbuka dan ingin tahu. Ya, berniat untuk tidak kasih label kepada coach atau apapun yang dikatakannya. Nah, kalau Anda present dari sepenuhnya, begitu Anda udah ngenyek orang atau hina orang, Anda sadar, kok gue ngina dia sih? Itu kan nggak bagus kata-katanya. Aduh, gue dosa udah nilai orang. Ya, bangun kualitas keingintahuan Anda, tahan diri untuk memberi nasihat atau memberikan solusi. Tuh. Apa tuh bangun kualitas keingintahuan Anda? Apaan tuh bahasa bangun kualitas? Bahasa orang dewa aja tuh, ketinggian itu. Ya benar bahwa tahan diri, jangan kasih nasihat atau kasih solusi, udah tahan. Anda ingin tahu, dalam artian nanya-nanya aja terus. Kalau orang udah kasih nasihat atau kasih solusi berarti merasa udah tahu, betul nggak? Kalau Anda mau ngasih nasihat, ngasih solusi, merasa Anda udah tahu, padahal siapa tahu ada yang belum terbuka. Dan pusatkan rasa ingin tahu pada apa yang ada di balik ucapan atau pemikiran coaching. Contoh, ya. Capek saya udah Pak. Udahlah, cuma Pak, terserah dah mau apa juga, terserah. Ya, oh gitu, ya udah. Kalau orang bodoh kan kayak gitu ngomongnya. Kalau orang pintar, maksud kamu capek apa? Kamu sampai keputusan bisa ngomong terserah kayak gitu, kayaknya udah dalam banget ya. Gimana sih tuh ceritanya? Kita cari tahu ketika dia ngomong gitu ada apa di baliknya. Ya, kata-katanya yang tadi saya contohin ya. Merasa Pak, dirangkul. kata-kata tadi saya belum nyatet Pak. Terus gimana dong agar saya bisa nyatet kata-kata Bapak tadi? Maka jawabannya adalah lihat rekaman. Ya, contekan. Lihat rekaman. Ini kan ada rekaman yang tadi di YouTube. Mana sih? Ada rekaman ya kawan. Tenang aja. Itu linknya Pak. Yang cewek yang dikasih, cowok nggak? Udah lanjut. Oh. Iya. Ntar saya kasih cewek ntar lihat di grup kita ya. Ini linknya ada buat cewek, cowok baca ya terserah. Tapi kita ngasihnya buat cewek. Ya. Nah ada kalau di kita namanya TIRTA. Tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab, komitmen Anda, hati Anda. Ingat, kita tuh ini tanggung jawab ini pemastian kalau di saya namanya. Kita pastiin 3 hal. 1, nilainya sudah sesuai dengan yang situasi ideal. Yang kedua, motivasi dia kayak gimana. Ketiga, perasaan dia gimana. Kalau dia udah bilang perasaan saya senang, happy, plong. Lalu pas ngomong makasihnya tuh nggak basa-basi.
Yang paling utama nilainya udah sesuai dengan situasi ideal. Berarti udah benar. Kalau nggak basi. Ya. Ini semuanya sebenarnya yang namanya Tirta itu awalnya dari grow. Ya, goals, ya reality, option, will. Tapi barangnya sama. Jadi coaching itu awalnya grow. Sekarang jadinya Tirta. Barangnya sama. Yuk kita bahas. Apa itu Tirta? Tujuan. Ya. Nah, pertanyaan apa yang harus diajukan? Udah nggak usah baca di sini teman-teman. Baca yang dicontekan aja. Setuju nggak? Tuh. Ya. Ya. Jadi hafal yang Siap. dicontekan, jangan yang di sini ya. Identifikasi. Nah, ini juga tuh identifikasi apa yang ada. Udah teorinya begini, apa yang kelihatan, apa yang kasat mata, perasaan dan dorongan, gali, udah nggak usah. Ya, pakai contekan aja. Coba situasinya sekarang seperti apa? Apa yang mempengaruhi hal itu? Situasi diinginkan seperti apa? Apa yang bisa membuat itu terwujud? Capek lah, pakai yang saya bikinin aja udah lebih enak kata-katanya. Gimana Bu Amel? Nggak pusing kan kata-katanya? Iya, Pak. Ya udah pakai itu aja. Lebih apa ya, lebih ringan gitu. Nah, lalu rencana aksi, ya pastikan dia ada 1-3 gagasan. Yang penting setiap gagasan dibuat spesifik detail. Di tahap ini coach boleh brainstorming atau berbagi pengalaman jika diminta. Pertanyaan ada gagasan apa? Saya mau nanya coba semuanya. Kapan terakhir Anda ngomong di sekolah kepada anak-anak sekolah atau di rumah deh? Kapan terakhir Anda ngomong di rumah dengan anggota keluarga kata gagasan? Ada gagasan? Ada yang pakai kata itu nggak? Saya nanya. Nggak pernah. Agak berat ya, Pak. Terus ngapain pakai istilah kata-kata dewa kayak gini? Betul nggak? Saya nanya siapa yang terakhir pakai kata gagasan di rumah? Pakai bahasa sehari-hari aja. Ya, pakai bahasa orang Jambi aja udah. Oke? Nah, rencana aksi. Nah, Pak, Bu, pas kita mau nyari ide dia, kadang-kadang ketemu yang bingung. Solusinya gimana? Kasih tahu nggak ya? Kalau si kliennya itu nggak punya ide, kita harus gimana? Gali terus. Gali terus. Gitu ya. Ternyata dari gali terus masih ternyata nggak ngerti Pak saya. Oh saya nggak paham Pak. Oh saya juga nggak ada tuh Pak. Ada pengalaman ini nggak ada. Pernah googling enggak. Mau activity enggak. Mau ini enggak. Mau itu enggak semua Pak. Kenapa? Nggak kepikir saya. Emang saya bodoh Pak. Terus gimana jawabannya? Mati aja lu. Kan nggak bisa begitu. Ada yang mau ngomong? Atau ada yang mau nyerah? Kalau nyerah saya ganti, saya kasih jawabannya. Kalau mau ngomong saya tungguin. Yang ngajar nyebelin banget sih. Ayo, ada yang mau ngomong Nyerah atau aja ada deh, yang mau? Hah? Nyerah aja deh, Pak. Ih, cepet banget nyerahnya. Siapa lagi yang nyerah? Itu Pak Arsan, Pak. Pak Arsan pengen ngomong. Ayo ngomong. Oh, izin Pak, tapi tidak tahu ini dibolehkan atau tidak gitu Pak ya dalam alur coaching. Nah, Kadang-kadang saya senang seperti ini Pak. Oh, sama nih cerita lu dengan yang kemarin datang dia juga kayak gini. Tapi dia nah. waktu itu gambarin solusi ada kayak gini gitu. Mm-mm. Menganalogikan dengan kasus orang lain yang sama gitu Pak. Mm-mm. Terus pertanyaan kita apa? Setelah cerita analogi tadi, lanjutnya kita ngapain? Menurut mungkin bertanya lagi ke yang Mm-mm. hadir Pak gitu. Mm-mm. Memberikan pandangan dan pendapat dari cerita orang lain yang hampir sama dengan dia tadi gitu. Mm-mm. Apa yang ditanya? Apa kata-katanya? Apakah Anda mengalami kejadian sama dengan apa yang Anda alami sekarang? Bu, saya diem karena nunggu Pak Arsan lagi mikir. Matanya masih goyang-goyang itu. Saya nggak ketemu Pak, makasih Bu Amen. Jadi saya membiarkan dia mikir dulu sampai selesai. Jadi saya menghormati dia tadi. Tapi saya berterima kasih karena ibu peserta, ibu berhak untuk ngomong. Ya, jawaban saya adalah benar yang dilakukan Pak Arsan. Kita bisa pakai analogi, ya perumpamaan, metafor. Itu benar yang Pak Arsan ngomong. Ini ada di halaman sebelahnya. Ya.
Tuh, bila Koci bingung, maka lakukan pertanyaan solusi lewat perumpamaan, cerita, contoh, atau pelukan riset mendalam. Lalu tanyakan apa yang Bapak bisa ambil dari cerita ini. Itu yang ditanya, Om Arsan. Makasih Pak. Ya, tadi kita udah gini ya. Tadi ada yang datang gini. Udah, apa yang bisa kamu ambil dari sini? Atau bisa pakai perumpamaan. Coba semua kasih satu contoh. Ada coach atau klien Anda yang susah banget, lalu dia ngomong sesuatu yang Anda nggak bisa jawab. Ayo coba. Ada yang mau cerita nggak? Saya kasih tahu ntar contoh solusinya. Ada yang punya pengalaman itu? Ada yang mau berbagi pengalaman di mana coach Anda punya masalah dan Anda nggak punya solusinya? Nggak ada. Oh, berarti Anda enak semua dong. Coach Anda semua bisa diselesaikan solusinya dong. Nggak ada tipe yang error. Gak pernah coaching, Pak. Iya, Punya pengalaman, Pak. Nggak usah coaching lah. Ketemu teman kerja yang dia punya masalah dan Anda nggak punya solusinya. Dia cuma bisa curhat doang. Udah denger, udah kita nggak bisa kasih solusi juga. Ada nggak? Nggak usah teman kerja deh, teman di rumah. Teman kuliah, Pak. kampus. Ada. Nah, Siapa yang mau berbagi? Nggak usah sebut nama, tapi kasusnya. Yang mau berbagi saya kasih solusinya, Anda beruntung loh. Yuk, yang mau silakan ngomong. Saya Pak, Ya, silakan. ada seorang anak, dia kedua orang tuanya sudah bercerai. Kemudian dia tinggal sama neneknya gitu Pak. Jadi bapaknya ini menikah lagi dengan orang lain. Terus ibunya juga sudah tidak tinggal di sini gitu Pak. Jadi dia tinggal dengan neneknya dari bapaknya. Terus kemudian dia ini orang ibu tirinya nggak mengizinkan dia untuk sekolah gitu Pak. Tapi dia pengen sekolah. Eh, Jarak dari rumah dia ke sekolah itu agak cukup jauh Pak. Jadi neneknya nggak bisa nganterin dia ke sekolah. Terus kalau bapaknya mau nganterin, ibunya nggak bolehin gitu Pak. Jadi kami bingung juga mau ngapain anak ini Pak. Akhirnya keputusan keluarga itu apa? Anaknya kadang-kadang nggak datang Pak ke sekolah. Ya. Terus yang ibu butuh solusi buat siapa? Solusi buat anaknya Pak, biar bisa sekolah, tetap sekolah. Buat anaknya buat nerima keadaan ini, buat orang tuanya sehingga mau ngizinin anaknya sekolah, atau buat siapa? Buat Kalau orang tadi tuanya bisa buat orang tuanya. ngizinin, ya. Orang tuanya siapa? Ibunya, bapaknya? Yang di sini tuh bapaknya. Jadi ceritanya ibu berhadapan sama bapaknya. Sudah cerita, tapi solusinya belum ada. Ya, maksud saya situasi kita adalah ibu berhadapan sama bapaknya ya. Bukan ya, karena kalau tadi kan ibu pengen anaknya bisa sekolah, itu solusi buat ibu, bukan buat si bapak. Kalau si bapak maunya apa? Ya, bapaknya bingung juga mau ngapain gitu, Pak. Jadi oke. Ya, saya pakai kata-kata saya ya, teman-teman. Ini situasinya adalah bapaknya bingung, belum punya kejelasan mau apa dengan anaknya. Situasi anaknya seperti itu. Kalau situasi sekolah gimana caranya agar mereka bisa sekolahin, betul? Tapi Ya, dalam konteks ini kan ibu berhadapan dengan si bapak. ya ibunya lah Pak gitu. Kalau bapaknya dia ngizinin gitu, dia pengen anaknya juga sekolah. Cuman dia berhadapan dengan ibu tirinya gitu, Pak. Ya, wis. Nah, kalau udah kayak gini, ibu harus pakai metafora, harus pakai perumpamaan atau pakai cerita. Menurut ibu ada nggak cerita yang cocok untuk kondisi seperti ini? Nggak tahu, Pak. Oke, kelas sebelah tuh udah diistirahatin aja. Ya, ini udah jam berapa sih? Iya loh, biarin aja sebelah mah. Ya. Oh, silakan kemudian jam 10.55 ya. Oh, mereka baru break. Kita udah break dari tadi. Udah lanjut. Ya. Yuk, kalau dalam situasi ini saya stop dulu ya, biar enak pandang lihat saya.
Nah, sebentar ya kawan. Stop share. Nah, lihat saya sekarang. Maka saya akan cari sebuah cerita atau sebuah keadaan. Namun dalam kondisi sekarang, bapaknya itu perlu diteguhkan untuk 3 hal. 1, dia mau apa dengan anak ini? Yang kedua, seberapa sayang dia dengan anak? Seberapa peduli dia dengan anak? Yang ketiga, apakah nilai kepedulian dia terhadap anak membuat dia mau merubah istrinya? Betul nggak, Bu? Ya, oke. Pertanyaan saya yang kedua, buat Ibu sebentar, biar saya tahu kondisinya. Anaknya pinter nggak? Anaknya Ya, udah. dibilang pinter enggak sih Ya, Pak, tapi standar lah Pak. ya. Bisa Begitu tanya mengikuti anaknya pinter pelajaran. nggak? Saya tanya anaknya pinter nggak? Jawaban Bu Amel, anaknya berarti jawabannya enggak. Selesai. Kalau pinter ya iya Pak. Tapi kalau ada mikir dulu, berarti jawabannya nggak sesuai dengan yang ditanya. Tolong dipahami baik-baik ya. Kalau ditanya, Ibu udah makan belum? Udah. Ibu udah makan belum? Berarti belum. Udah selesai. Atau udah makan tapi nggak kenyang. Ya. Ya, biasakan Anda membaca orang seperti itu ya. Jangan baca yang diomongin, tapi baca yang Dilihat. tersirat. Ya, Tersirat. menyimak, bukan cuma dengerin kata-kata. Itu buat contoh ya. Oke, tuh, kasihan tuh Arsan cuma dengerin tapi dia nggak bisa belajar karena lagi fokus ke yang lain. Lihat tuh matanya, pikirannya Arsan tuh, lihat Arsan. Nah, kan nggak belajar dia tuh. Nah, itu kan, iya tuh udah. Kita ngomongin nggak masuk sama dia. Udah lanjut. Itu ilmu mahal loh tadi. Ya. Ilmu mahal tuh. Nah, si Arsan, iya taruh dulu gue lagi belajar ini, udah taruh dulu. Udah bete tuh si Arsan. Kasihan kan nasib dia. Udah lanjut lagi. Tapi saya suka sama Novita, duduknya begini dia. Belajar ya. Aduh sambil tidur deh. Di bawahnya ada bantal sambil ngadep pas ada yang pakai apa? Ada dayang-dayang pakai daun. Maaf ya, Sambil dia Pak. tidur. Iya, nggak apa-apa, Bu. Lagi jamnya jam ngantuk emang. Apa pada lagi? Tuh datang tuh adeknya. Iya, ibu lagi belajar. Adek jauh-jauh. Adek jauh-jauh. Ibu lagi belajar ini. Iya, iya, nak. Ntar. Kalau nggak sini, peluk aja Bu. Nggak apa-apa kalau dia pengen lihat anak, pengen lihat sekolah ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang saya lakukan sekarang itu adalah yang Anda hadapi di kelas sehari-hari. Terlalu banyak distraction. Tapi seorang guru harus bisa sabar dan harus bisa bikin anak buahnya tetap, anak muridnya tetap fokus ke dia tanpa emosi. Paling saya ngenyek-ngenyek kayak sekarang, tapi saya nggak boleh emosi. Karena emang kondisinya itu ya emang qadarullah lah, emang kayak gitu kejadiannya, mau ngomong apa. Itu udah sunatullah lah. Hal yang sama terjadi dengan kondisi yang Bu Amel hadapi, yaitu si bapak tadi. Dan itu nggak cuma 1-2 dalam keadaan ekonomi Indonesia yang kayak gini. Itu banyak banget. Orang tua bercerai, situasi rumah tangga udah nggak sesuai dengan yang ideal. Udah banyak banget sekarang. Keuangan bermasalah. Maka, the first thing first, hal yang pertama harus ada, ciptakan visi di benak orang bapaknya. Ibu jadi si bapak ya, kita role play ya Bu. Oke. Ya, ibu punya istri yang gitu deh. Ya, ibu istri tiri lagi. Pak Amel, saya pengen tahu Pak Amel. Ibu Pak. Kan ibu jadi bapaknya. Bermain peran. Role play Drama bermain ini Pak ya. peran. Oh, oke ya, oke. Peran Bang. Oke. Pak Amel. Ya, ibu bapak kan punya istri tuh, istri tirinya si Andi. Anaknya namanya Andi lah, anggap aja. Ya. Pak Amel terhadap Andi, kalau saya boleh tahu, harapan Pak Amel 25 tahun dari sekarang si Andi gimana hidupnya Pak Amel? Pengen bisa mandiri Pak. Pada saat umur Bapak 50 tahun, 55 udah 60 udah tua. Pak Amel pengen si Andi kayak gimana terhadap Bapak? Tetap sayang dengan saya, perhatian juga dengan saya. Kalau saya sudah tua, nanti ada yang merawat saya. Agar si Andi begitu ke Bapak, menurut Bapak, Andi harus diajarin apa sekarang? Ini budi pekerti, Pak. Anak akan melakukan apa yang dilakukan orang tuanya ke dia waktu kecil.
Atau yang kedua, anaknya punya nilai agama sehingga walaupun dia salah, dia merasa orang tua nggak pas, tapi agama saya bikin saya harus berbakti sama orang tua. Pak Amel, gimana pendapat Pak Amel atas ucapan saya tadi? Benar, Pak. Saya harus menanamkan apa yang Bapak bilang kepada anak saya, Pak. Supaya nantinya harapannya seperti yang saya harapkan. Bapak sayang sama Andi. Sayang, Pak. Yang Bapak lakukan ke Andi menunjukkan orang tua yang sayang ke anaknya nggak? Tidak, Bapak. Bapak tahu salahnya di mana? Iya. Boleh saya tahu apa aja? Saya tidak mengizinkan anak saya ke sekolah, Pak. Terus saya menunjukkan rasa tidak sayang saya kepada dia. Uang jajannya sering saya tidak kasih, Pak. Saya tidak antarkan dia ke sekolah. Kalau Saya dia kayak kurang gitu, perhatian, Pak. kalau dia begitu, ini karena waktu ya Pak, jadi saya cepetin, saya potong. Harusnya nggak boleh motong. Kalau dia begitu, kalau Bapak begitu ke dia, kira-kira pas sudah tua, apa pandangan Andi, perlakuan Andi kepada Bapak? Dia jadi tidak perhatian, Pak, dengan saya. Dia jadi tidak berbakti kepada saya, Pak. Mungkin juga dia tidak tahu menahu dengan kehidupan saya, Pak. Dia nggak peduli gitu. Dia nggak peduli, ya. Menurut Bapak, kalau dia tuanya begitu, penyebabnya apa Pak? Kalau dihubungkan dengan keadaan sekarang. Saya juga tidak peduli dengan dia, Pak. Bapak ingin merubah keadaan ini nggak? Iya, Pak. Saya bisa bantu apa Pak? Agar si Andi ini tuanya berbakti, tuanya sayang. Eh, Bapak bisa bantu mengingatkan saya kalau saya lupa, Pak. Pak, mohon maaf Pak ya, ini harusnya saya nggak boleh apa campuri ya Pak. Saya juga menikah Pak. Saya juga punya suami, saya punya anak istri. Tapi entah kenapa kok saya merasa ikatan orang tua ke anak atau darah itu lebih kuat dibanding pernikahannya. Orang bisa bercerai, tapi kalau sama anak sampai mati pun dia anak. Pendapat Bapak gimana? Iya, Pak. Benar, Pak. Tidak ada mantan anak, tapi mantan istri ada, Pak. Bapak ingin pas dia sudah berdewasa, nanti si Andi, itu hidup jadi buruh kasar, hidup jadi orang kantoran, atau hidup jadi orang pendidikan. Hidup jadi orang yang berpendidikan, Pak. Pendidikan itu nggak mudah loh Pak. Itu butuh waktu 15 tahun. Belum tentu orang bisa kuat nunggunya. Bapak siap nggak membayar harganya? Siap, Pak. Kira-kira kesiapan itu bentuknya seperti apa Pak? Hmm. Udah stop. Kira-kira Saya kalau jadi ibu bingung ngomong sama jawabnya, dia, Pak. kalau ibu ngomong sama dia dari hati, bisa nangis nggak tuh Bapak? Iya, Pak. Yang lain bisa merasa bersalah nggak bapaknya? Saya aja sudah kebawa ini, Pak. Sudah kebawa Asa. perasaan. Pertanyaan yang kedua, dari tadi saya ngasih perintah atau ngasih ide nggak? Enggak. Enggak Enggak. Yang ada. saya lakukan apa? Cuman menuntun aja, Pertanyaan bertanya. aja. Bertanya. Saya nggak ngambil kesimpulan loh. Dia yang nyimpulin sendiri. Bukankah itu teknik coaching? Ya. Hanya bertanya dan bertanya, bertanya dan konfirmasi. Belajar sesuatu teman-teman? Jelas ya? Oke. Dan Anda ngeh nggak ketika saya bilang siapapun yang punya masalah silakan ngomong, ntar saya kasih solusinya. Saya nggak tahu masalahnya Bu Amel gimana, tapi saya tuh yakin saya bisa kasih solusi. Karena teknik coaching itu nggak perlu orang yang tahu bidangnya, tahu solusinya, nggak perlu. Cuma tahu bertanya aja.
Jelas? Ya, oke. Ya, itu ada di teks sih yang saya WA tadi bahwa kasih teknik kasih feedback, kasih visi masa depan. Ada nggak tuh di grup tadi saya WA itu? Ini saya quote ya. Ini yang dipakai untuk Bu Amel barusan. Twing. Coba lihat WA. Kurang lebih tekniknya mirip-mirip kan? Baca 1-4. Teknik coaching loh itu. Tapi yang bedakan coaching sama yang lain, coaching itu tidak menyampaikan langsung dalam bentuk perintah, tidak menyampaikan langsung dalam bentuk instruksi. Enggak, suruh dia menyimpulkan sendiri. Apa kesimpulannya? Apa yang bisa ambil? Lewat pertanyaan aja. Pertanyaan saya buat yang lain juga. Dengan metode yang saya lakukan tadi, di Bu Amel, di Pak Amel jadi ada kesadaran nggak? Udah. Ya, pada mute semua nih, kagak ada suaranya nih. Wah, Ada, Bapak, Pak. Pak, tadi Pak. Ada dengar. Nah, ya, jadi menimbulkan kesadaran itu kan kunci pertama dalam merubah orang. Oke, semua, ya. Paling penting kalau mau rubah orang harus ada apa? Kesadaran. 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 Saya nih nanti cerita saya pakai buat ngajarin GP ya. Ya, teknik saya yang saya lakukan ke Anda pakai buat ngajarin GP. Jadi dengerin baik-baik. Ya. Nah, saya sakit. Ya, terus saya minum obat udah sembuh, obatnya saya taruh di kantong. Oke, obatnya saya taruh di kantong. Nih obatnya di kantong. Tuh. Ini ada obatnya di kantong. Oke. Nah, terus saya ketemu orang. Anggaplah ketemu Pak Satria. Ya, Pak Satria sakit yang sama saya. Obat saya ini udah nggak saya pakai lagi. Saya tahu dia sakitnya sama saya. Lalu saya bilang, Pak Satria minum ini deh. Padahal Pak Satria nggak merasa sakit. Dia merasa sehat-sehat saja. Dia nggak sadar bahwa dirinya sakit. Kalau saya suruh dia minum obat, dia bakal minum nggak? Enggak. Kalau saya paksa dia minum, dia makin senang apa makin bete? Makin bete. Makin saya paksa, makin apa dia? Makin Kesal. Bisa nggak Kesal. akibatnya dia menghindar dari saya dan hubungan kita rusak? Ya, Bisa. Sekarang yang kedua. Saya sakit, tapi sakit saya sudah sembuh, tinggal sisanya aja. Dan ini mau saya buang nih, udah nggak pakai lagi. Terus saya ketemu Pak Arsan. Pak Arsan sadar dirinya sakit. Dan pesannya, kok pegang obat itu di kantong? Iya nih, kemarin sakit nih, mau saya buang, udah nggak pakai lagi. Masih ada setengah sih, tapi udahlah. Nggak pakai lagi, buat apa saya simpan? Pak Arsan butuh banget obat ini. Kira-kira apa yang dilakukan Pak Arsan? minta. Makin sakit, makin minta nggak? Ya. Iya, Iya. Apa pembelajarannya? kesadaran, timbulkan kesadaran. Kalau Harus orangnya nggak sadar, mau disuruh berubah apapun, bakal berubah nggak? Iya. Jadi apa yang harus dilakukan yang pertama? Kesadaran. Timbulkan Kesadaran dulu. kesadaran. Dan itulah tugas coach yang pertama. Jadi kemampuan membuat orang sadar itu tugas yang paling penting dari seorang coach. Dalam situasi apapun. Tekniknya yang tadi 1-10, sudut pandangnya dirubah, dilihat. Ya, kalau untuk kasus Pak Amel tadi, bukan Bu Amel ya, Pak Amel dengan ibu tirinya. Yang saya rubah sudut pandangnya gimana? Kalau udah tua umur 60, betul nggak? Kalau udah besar dia mau kerjanya apa? Buruh kasar, jadi preman, atau orang kantoran, atau orang berpendidikan, mau yang mana Pak? Itu yang disampaikan. Betul nggak? Jelas? Ya, nah dalam tirta, tadi yang kita bahas, dalam tirta, itu di mana posisinya menimbulkan kesadaran? Identifikasi. Pas tujuan dan identifikasi. Di dua tahap itu.
Tujuan seberapa penting? Kenapa penting? Itu bikin kesadaran loh. Ini penting aja, penting enggak atau enggak penting banget. Makanya tadi pas latihan saya suruh pas bagian latihan yang apa tujuan. Ya, tulis Bu, kenapa itu penting? Tulis jawabannya. Ingat nggak? Karena kalau makin penting itu akan jadi giroh dia. Tapi kalau dia nggak penting ya itu biasa aja. Dan Bu Novita lagi stres anaknya di belakang. Dan dia akan nengok di belakang. Anakku datang, anakku datang. Oh tidak, anaknya ikut belajar. Akhirnya dipeluk. Bisa, udah nggak apa-apa. Dan Bu Dwi nyari ke belakang ya, anaknya lagi sakit diurusin. Aduh, sebentar anakku lagi panas. Udah nggak apa-apa, ini kendala kita kok. Cincai anaknya ikut aja. Nah, kondisi kayak gini selalu berhadapan. Tugas kita kasih kesadaran. Dan kita terima aja orang-orang yang beragam, orang-orang dengan segala permasalahannya. Cukup jelas ya? Kalau Anda nggak punya presence, Anda sudah judge duluan, Anda nggak bisa akan dapat ke solusi ini. Sabar, sabar, sabar. Ada yang mau nanya atau komen? Nggak ada? Lanjut ya. Tuh kasihan tuh Bu Ari digangguin tuh. Ya, jadi setelah kita lakukan tadi ya, yang yang Tirta ini, ya ini saya kecilin lagi. Ya, rencana aksi udah selesai, tinggal tanggung jawab aja. Tanggung jawab kan udah kayak yang kita tadi latihan. Ya. Nah, sekali lagi dalam tanggung jawab kita kejar komitmen yang tadi. Makanya kan ditanya kapan saya akan diupdate. Apa yang saya bisa bantu baru boleh ditanya di ujung, bukan di depan. Ya. Awal. Ya, harus di depan, di ujung. Nah, para penutup apa yang dibuka dari sesi ini? Apa yang menjadi insight? Ini nggak boleh nih kata-kata insight nih. Kapan terakhir Anda ngomong insight di rumah Anda? Hah? Nggak pernah. Nggak pernah. Apa yang jadi kesimpulan? Apa yang Anda dapat? Ada pembelajaran Anda dari sini. Ya, semua ngomong. Apa yang bisa disimpulkan? Apa yang bisa Disimpulkan. Apa yang kamu dapat? Apa yang kamu dapat? Apa pembelajaran utama kamu? Apa pembelajaran utama kamu? Itu yang dipakai ya, jangan insight ya. Pakai bahasa lokal, pakai bahasa Indonesia aja. Oke? Ini nggak perlu saya bahas ya. Tadi udah kita latihan kan? Nah, abis ini kita latihan pakai alur Tirta berdua-berdua ya. Anda akan latihan bersama berdua-berdua. Nah, kasusnya nanti pilih kasus 3 ya. Yang satu, apa yang harus Anda lakukan agar Anda lulus dengan nilai terbaik tanpa mengganggu pekerjaan Anda sehari-hari. Satu. Atau yang kedua, bagaimana membuat pembelajaran berdiferensiasi bisa jalan di sekolah Anda dengan bagus. Yang ketiga, apa yang bisa Anda lakukan sehingga budaya bullying atau kekerasan atau yang jagoan bisa menghajar anak-anak yang di bawahnya hilang, berganti menjadi budaya kolaborasi. Kita sama, bukan lagi budaya menang kalah, bukan lagi budaya saya orang hebat kamu orang jelek, bukan lagi budaya kayak penjajah gitu. Tapi budaya kolaborasi yang timbul, di mana setiap orang punya kelebihan masing-masing, setiap orang punya kemampuan yang berbeda dan kita saling melengkapi. Karena dalam perbedaan itu ada rahmat. Karena kalau Allah ingin menciptakan kita sama bisa aja, tapi kalau ada semuanya sama, akibatnya nggak ada spesialisasi sehingga nggak ada kemajuan. Semua saling melengkapi. Karena dalam perbedaan itu ada rahmat. Dalam spesialisasi itu akan ada kemajuan. 3 topik itu. Ya, latihan dari 2 siklus untuk 2 peserta. Siklus 1 15 menit. Kalau Anda mau yang cepat, ada pakai topik yang gampang sebenarnya. Gimana caranya agar kita lulus cepat, gimana caranya agar keluarga nggak rese. Nah, itulah. Ya. Coach bertanya menggunakan pertanyaan coaching menyiapkan topik itu percakapan. Lalu gantian. Ya. Setelah itu, setelah selesai saling refleksi, apa rasa di coaching, apa rasanya mau coaching, apa yang berkesan, apalagi dialami. Ya. Lalu ada lagi latihan nanti sore, besok, ya, kelompok bertiga. Ya, latihan dari 3 siklus untuk peserta, ya, satu peserta 10 menit gitu, ambil topik yang sederhana aja. Ya, pengamat ngamati jalannya latihan. Jadi ada coach, ada klien, ada observer atau pengamat.
Nanti semua ngasih pendapat. Ya, refleksinya sama. Ya, nah ini pembagian kelompok yang berdua-berdua. Anda akan latihan ini. Oke, ini udah jam 11 ya, Anda harus latihan ini 11.15 kan latihannya sampai jam Anda cukup, lalu Anda nonton nanti di LMS. Ini ada 4 video. 1, 2, 3, 4. Yang satu percakapan coaching perencanaan, saya gedein biar kelihatan. Ya, yang kedua adalah coaching untuk refleksi, yang ketiga kalibrasi, yang keempat pemecahan masalah ya. Ini semua tinggal Anda lakukan, tonton doang. Jam 2 kita ketemu lagi. Jadi sekarang asinkron ya. 11.15 sampai 12.15 ada asinkron latihan Tirta ya. Sorry, Anda harusnya latihan Tirta, nanti Anda asinkron, kelar. Nanti habis makan siang nonton, jam 2 kita ketemu. Bukan 2.15, jam 2. Di room ini lagi. 8C. Cukup? Ingat, boleh lelah, tapi tidak boleh Menyerah. Pak, tanya. Pak, tanya, Pak. Boleh. Ini direkam ya, Pak? Maksudnya Iya, tuh, itu yang mau saya omongin. oh yes. Ya. Jadi kalau bisa direkam. Tapi kalau Anda nggak bisa ngerekam, gini. Anda diwajibkan untuk nanti posting hasil rekamannya. Saya pribadi lebih suka kalau Anda taruh YouTube. Ya. Nah, rekamannya kapan, Pak? Nanti latihan boleh direkam. Kalau enggak Anda merasa kurang bagus, latihannya ntar malam juga boleh. Tapi nggak boleh besok. Karena malam ini sampai jam 12 itu ditunggu oleh Pak Jansen yang ada di grup tuh, harus Anda udah upload linknya. Cuma kami sebagai instruktur nanti kan harus ngeliat. Nah, saya minta Anda nanti screenshot aja bahwa Anda udah latihan bersama, screenshot kirim ke grup. Oke, itu bukti awal. Tapi rekamannya nanti malam aja setelah Anda latihan berapa kali. Setuju nggak Anda nggak bisa latihan sekali untuk bisa bagus? Setuju, Pak. Ya, Anda perlu latihan beberapa Berulang. kali kan? Iya. Ya, butuh berulang, Pak. Oke, yang sekarang latihannya nanti akan saya kirim di grup ya, list peserta latihannya. Itu juga ada, udah dikirimin sebelumnya. Yang sekarang latihannya itu latihan sesuai yang saya udah sebutkan tadi. Orang-orangnya. Tapi kalau latihan malam bisa sama siapa aja. Pak, boleh nggak latihan sama suami? Boleh. Pakai Google Meet kita rekam. Google Meet bisa buat ngerekam nggak? Bisa, Pak. Tapi pakai apa, Pak? Aplikasi tambahan kemarin, Pak Satria. Pakai OBS. Bendik. Apa, Pak Satria? Handycam. Oh iya, Bandicam. Ya, Bandicam boleh. Yang terbaik OBS namanya. OBS. Gratis, Pak? Iyalah, itu open source. Iya, Itu yang gratis, dipakai sama tapi- TV. Oke. Kemarin pakai OBS. Ya. Oke. Nah, dari sini Anda latihan masuk ke kelas, ke ruangannya ya. Ke ruangannya ada Baik, boardroomnya Link kan? yang tadi, Pak. Iya, saya liatin lagi. Ntar saya kirim ke grup juga. Roomnya nggak ke screenshot. Oh iyalah, Iya, Pak. Memang saya Bapak kirim ke terbaik. grup. Ih, dikirim ke grup aja, ngapain repot-repot. Lebih enak mana? Baca WA apa baca video? WA. Nah, dulu grupnya apa ya? Saya lupa. Tuh ya, udah saya kirim ya. Bu Bella sama Bu Hairani di 8C1. Pak Arsan sama Bu Novita di 8C2. Ada nggak? Ada. Ada, Nah, Pak. sekarang masuk ke grupnya masing-masing. Nanti latihan. Ntar saya keliling-keliling saya liatin. Oke? Oke, Pak. Latihan minimal sekali, bolak-balik gantian. Nanti direkam. Ya, kalau nggak bisa rekam sekarang, rekam lagi sekali lagi ntar malam. Karena ntar sore latihan lagi Anda. Kita banyak latihannya. Karena banyak latihan, nanti yang terakhir pasti Anda bagus. Dan Anda kan dinilai. Saya kan harus nilai Anda. Kalau Anda bagus, nilainya jadi bagus. Kalau sekarang kan masih on. Baru mulai-mulai, baru awal. Belum lancar. Betul nggak? Tuh. Terserah Izin- Anda. Kalau Anda izin- merasa udah bagus, masukin yang sekarang. Kalau nggak bagus, masukin yang malam. Anda bisa pakai Izin Google tanya, Pak. Drive, Anda bisa pakai YouTube. Terserah. Ya, Om Arsan. Izin tanya,
yang itu kan ada dua kelompok tuh, Pak. Ada kelompok satu dan kelompok dua. Kalau saya lihat dikirim di kelompok besar, yang diupload itu kedua-duanya nanti, Pak ya. Yang jadi coach yang upload. Jadi coach. Oke. Kan ada asinkronus satu dan asinkronus dua tuh, Pak. Ah, jangan dilihat. Oh, jangan dilihat. Berarti yang fokus ke Lihat yang satu di ini WA dulu. aja. Yaitu apa? Karena asinkronus 2 itu ntar sore latihannya. Oh gitu. Ini Itu latihan yang sekarang bertiga aja. bukan? Sore ada latihan Berdua. lagi, teman-teman. Saya ulangin lagi ya. Latihan berdua, selesai nonton video di YouTube LMS. LMS. Kalau bisa Anda punya akun YouTube, Anda upload di akun YouTube Anda. Taruh aja private kalau Anda malu. Ya, taruh aja private. Nanti sudah linknya taruh di apa di ini di apa namanya LMS. Ntar saya tonton. Oke? Ada yang mau nanya lagi? Gak ada. Masuk grup, yuk masuk grup. Ya, Bapak izin, eh, Bapak izin untuk latihannya berapa lama, Pak? bebas Sampai semaunya. jam 12 kah untuk berdua ini? Pokoknya minimal sekali-sekali. Kalau suka bisa Oh iya, berkali-kali. baik. Siap, Terserah Pak. Anda. Pokoknya orangnya sesuai ini ya. Oke, baik. Ya, Yuk, jadi berapa jamnya terserah. Minimal udah latihan baik. sekali. Siap. Makasih ya, Bapak. Yang ngerekam yang jadi coach. Izin Pak. Ya, Oh, berarti yang Ya, Pak. direkrut itu yang jadi coach ya Pak ya? iya. Yang ngerekam yang jadi coach. Iya. Jadi kita bergantian gitu latihannya ya Pak? Iya. Nanti yang ngerekam udah jadi coach. Minimal screenshot. Ntar saya juga screenshot Pak. sih orang ada di grup. Udah ya. Udah masuk ke ruangannya yuk. 8C1, 8C2, 8C3, 8C4, 8C5, 8C6. Yuk. Ntar saya umumin semua di grup lah. Sip.